Manajemen Persib Bandung memastikan bahwa insiden yang terjadi saat perjalanan tim ke Bangkok, Thailand, pada Sabtu 26 Juli kemarin tidak menimbulkan dampak serius. Seperti diketahui, bus yang membawa tim Persib Bandung mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan di bagian kiri depan bus. Kepala Komunikasi PT Persib Bandung bermartabat Adi Pratama menyampaikan bahwa seluruh pemain dan ofisial dalam keadaan sehat dan juga aman. Usai menjalani pemusatan latihan di Thailand, tim telah kembali ke Bandung dengan selamat. Saat ini skuad Maung Bandung sedang menikmati masa istirahat setelah menjalani latihan intensif di luar negeri. Latihan rutin akan kembali digelar pada Selasa 29 Juli hari ini sebagai bagian dari persiapan menyambut musim baru kompetisi. Manajemen juga mengucapkan terima kasih kepada para bobotoh atas dukungan dan juga perhatian yang telah diberikan. Selain itu, usai kepulangan tim Persib Bandung ke tanah air setelah menjalani pemusatan latihan di Thailand, tim medis mengabarkan kondisi terkini para pemain. Secara umum, skuad Maung Bandung berada dalam keadaan yang cukup baik, meski sempat diwarnai beberapa gangguan ringan. Dr. Tim Wira Prastia menyebut sebagian besar pemain dalam kondisi prima sejak kedatangan mereka di negeri Gajah Putih. Beberapa pemain sempat mengalami cedera ringan, salah satunya Rezaldi Hanusa yang sempat mengeluhkan otot pahanya. Namun kondisi sang pemain kini dilaporkan telah membaik. Kabar positif juga datang dari Sadil Ramdan yang sebelumnya mengalami cedera sejak masih di Bandung. Namun demikian, ada satu nama yang masih mendapatkan perhatian khusus dari tim medis, yakni sayap muda Zulkifli Lukmansyah. Dengan berakhirnya TC di Thailand, para pemain Persib Bandung dijadwalkan kembali ke Bandung untuk melanjutkan persiapan menghadapi kompetisi Superliga 2025. Evaluasi medis lanjutan akan dilakukan untuk memastikan semua pemain benar-benar dalam kondisi siap tempur. Untuk beberapa pemain ada cedera ringan, seperti Rezaldi yang ada sedikit cedera di otot paha, tetapi sekarang sudah membaik. Sadil juga sudah pulih, sudah lari lagi di tepi lapangan. Sekarang fokus penguatan, dan tidak lama lagi harusnya sudah bisa kembali berlatih normal. Yang cukup parah mungkin Zulkifli, ada sedikit masalah di ankle, terkilir, tetapi sudah ditangani dan tidak ada keluhan lagi. Meskipun begitu, nanti kita akan follow up lebih lanjut setelah kembali ke Bandung, kata Dr. Wira. Persib Bandung melakukan perombakan besar-besaran kekuatan di BRI Super League 2025. Sederet nama pemain asing didominasi oleh pemain debutan. Sebut saja nama seperti Adam Prispek, kemudian Julio Cesar dan Patricio Matrikari, Luciano Goicoechea, Olium Barros, Ramon Teng dan juga Fran Putros. Hanya Berguinho dan William Marcilio yang pernah berkompetisi di Liga Indonesia. Tuntutan naik level, tidak hanya harus bisa mempertahankan gelar juara domestik, namun juga harus berprestasi di kancah Asia. Gelandang lokal Persib Bandung Beckham Putra memandang tambahan amunisi baru dari deretan pemain asing bisa menambah kekuatan skuad Maung Bandung. Namun ia menggarisbawahi jika pemain-pemain baru bisa cepat beradaptasi. Tentu saja pemain lama terus harus membantu menjalin chemistry di atas lapangan. Permasalahan tersebut menjadi perhatian pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Oleh sebab itu, Persib Bandung melakukan training camp ke Thailand pada 17 Juli kemarin. Salah satunya menjalin koneksi antar pemain, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ya, tentunya ini menjadi tambahan amunisi. Bagus karena kita tim juara, back to back juara. Tentunya ini harus kita tingkatkan, karena pasti tim lain ingin mengalahkan tim kita dalam keadaan apapun. Tetapi kita harus cepat beradaptasi dengan teman yang baru. Meskipun mereka baru, tetapi mereka punya kualitas, dan saya harap bisa membantu tim ini bisa hat-trick juara, kata Beckham Putra Nugraha. Musim Super League 2025 memang belum dimulai, namun prediksi klasemen akhir sudah mulai beredar luas di media sosial. Salah satunya datang dari akun @_football.prediction yang mempublikasikan prediksi posisi akhir 18 klub Liga 1 musim ini. Dalam daftar tersebut, Dewa United secara mengejutkan diprediksi menjadi juara, mengungguli tim-tim besar lainnya. Prediksi ini menempatkan Dewa United di posisi puncak dengan koleksi 69 poin, disusul Borneo FC dengan koleksi 66 poin di peringkat kedua. Sementara itu Persib Bandung berada di urutan ketiga dengan koleksi 64 poin, sebuah posisi yang cukup tinggi, namun belum cukup untuk membawa pulang trofi juara. Unggahan ini pun mendapatkan tanggapan kocak dari akun fanbase Persib Bandung. Prediksi ini tentu saja masih bersifat spekulatif dan mengundang berbagai reaksi dari supporter klub masing-masing. Namun yang jelas, kompetisi sesungguhnya baru akan membuktikan siapa yang paling konsisten dan layak menjadi juara di akhir musim nanti. Super League 2025 akan dimulai 2 pekan lagi. Tim-tim peserta mempersiapkan diri dengan matang untuk meraih hasil terbaik di kasta tertinggi kompetisi sepak bola di Indonesia tersebut.
Persib yang saat ini masih menjalani pemusatan latihan di Thailand juga terus mengasah kemampuan para pemainnya. Hal itu mengingat saat ini skuad Maung Bandung banyak mendatangkan pemain baru. Sebagai juara Liga 2 musim beruntun, target yang ingin dicapai di musim ini juga sangat realistis, di mana Persib bertekad menjadi klub pertama di Indonesia yang bisa meraih gelar juara 3 musim berturut-turut. Mantan pemain Persib Bandung yang juga pengamat sepak bola, Yudi Guntara mengatakan, melihat kualitas individu, pemain-pemain baru yang didatangkan untuk memperkuat Persib Bandung di musim ini memang tidak diragukan lagi. Mereka memiliki pengalaman, teknik, dan juga visi bermain yang diharapkan bisa mengangkat performa tim setelah ditinggalkan oleh semua pemain asingnya yang mengantarkan Persib Bandung juara di musim lalu. Tentu tantangan yang dihadapi musim ini akan semakin berat. Yudi menuturkan ekspektasi Boboto pastinya akan sangat tinggi karena mereka ingin Persib Bandung bisa meraih gelar juara yang ketiga kalinya secara beruntun. Mereka ingin Persib Bandung bisa meraih kemenangan baik di kandang maupun tandang. Namun yang perlu diingat, kita harus realistis karena lawan-lawan yang akan menjadi lawan di Super League nanti tidak bisa dianggap remeh. Berbenah sama halnya seperti Persib Bandung, tim-tim lain juga sudah berbenah dan melakukan persiapan matang dan memiliki ambisi yang sama, yakni ingin menjadi juara Super League. Semua peserta di Liga juga banyak mendatangkan pemain-pemain baru yang diharapkan bisa memberikan kontribusi maksimal untuk timnya. Pekerjaan rumah yang menjadi tugas pelatih adalah bagaimana caranya membangun kekompakan tim semakin solid. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Persib Bandung akan tune in langsung di pertandingan pertama, kedua, atau ketiga nanti di Super League? Patut untuk kita nantikan. Setelah menyelesaikan pemusatan latihan selama 10 hari di Thailand, tim Persib Bandung telah kembali ke kota kembang. Pelatih Persib Bandung Boy Jerndak mengaku puas dengan hasil dari agenda tersebut, terutama dari sisi kekompakan dan persiapan tim menjelang bergulirnya Super Liga musim 2025. Selama di Thailand, Persib Bandung memainkan 3 laga uji coba yang menurut Hodak sangat berguna dalam membangun chemistry antar pemain. Meski masih terlihat sejumlah miskomunikasi di lapangan akibat banyaknya pemain baru, sang pelatih optimistis proses adaptasi akan semakin matang seiring berjalannya waktu. Kami memiliki waktu 10 hari untuk bersama-sama, dan saya rasa pemain kini sudah saling mengenal. Ini akan bagus untuk situasi di ruang ganti. Tentu kami memiliki banyak pemain baru yang masih ada kesalahpahaman, tetapi perlahan, ketika liga dimulai, ini akan jadi lebih baik, kata Bojan Hodak. Secara keseluruhan, Hodak menilai TC kali ini berjalan lancar. Kabar baiknya, tidak ada cedera serius yang dialami oleh para pemain, kecuali Zulkifli Lukmansyah yang sempat mengalami kendala. Namun Hodak memastikan kondisi Zul terus membaik dan berpeluang tampil dalam laga awal kompetisi bulan Agustus nanti. Sebagai bagian dari persiapan akhir, Persib Bandung dijadwalkan akan menghadapi klub asal Australia, Western Sydney Wanderers, yang tampil di ajang AFC Champions League Elite. Laga uji coba yang akan dimainkan tanggal 2 Agustus mendatang ini disebutkan Hodak sebagai ujian berat sekaligus simulasi yang ideal sebelum liga resmi dimulai. Ya, ini perjalanan yang bagus. Tidak ada pemain yang mendapatkan cedera serius kecuali Zul. Tetapi saya rasa dia sudah siap untuk laga pertama atau di laga kedua di bulan Agustus. Kami juga akan bermain melawan tim dari Australia yang bermain di AFC Champions League Elite. Dan ini akan bagus untuk sebelum liga karena menjadi ujian yang berat, kata Bojan Hodak. Seperti diketahui, Western Sydney Wanderers FC memiliki beberapa nama pemain kunci. Sebut saja nama seperti Laurent Thomas, Brandon Borrello, Bozidar Kraev, hingga pesepak bola asal Spanyol Juan Mata. Juan Mata tercatat menjadi pemain aktif di Western Sydney Wanderers FC. Musim lalu mantan pemain Manchester United tersebut mencatatkan 23 pertandingan dengan catatan 1 gol dan juga 3 assist. Belum diketahui apakah pemain 37 tahun itu akan tampil atau diboyong ke Bandung pada laga persahabatan akhir pekan nanti. Namun diprediksi sang bintang tampaknya juga akan diboyong menuju ke Indonesia. Jika hal ini benar, maka Juan Mata akan menjadi sorotan para bobotoh yang ingin menyaksikan aksinya di atas lapangan menghadapi klub kesayangan para pendukung Pangeran Biru ini. Persib Bandung tengah mempersiapkan kejutan bagi para supporter bobotoh menjelang musim kompetisi yang baru. Setelah mengumumkan sejumlah pemain anyar, kini manajemen Persib Bandung bersiap mengumumkan apparel resmi yang akan digunakan musim ini. Sejak tahun 2016, Persib Bandung menjalin kerjasama dengan Sportama sebagai penyedia apparel resmi tim. Namun mulai musim ini, klub kebanggaan Jawa Barat tersebut akan menggandeng brand baru yang identitasnya masih dirahasiakan. Head of Retail Persib Store, Fatma Wijayanti mengatakan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan pada awal Agustus sebelum Liga Indonesia dimulai.
Meski belum secara resmi mengumumkan siapa mitra April terbarunya, Fatma menyebutkan bahwa manajemen akan memberikan bocoran terkait April dan juga jersey baru Persib Bandung pada akhir bulan Juli hingga awal Agustus 2025. Sinyal kejutan juga disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, yang memberikan sedikit gambaran soal desain jersey anyar Persib Bandung. Menurutnya tampilan jersey Persib Bandung musim ini akan terlihat segar dan juga profesional, seiring dengan persiapan tim untuk tampil di kompetisi level Asia. Erwan juga mengungkapkan optimismenya terhadap kekuatan skuad Pangeran Biru pada musim ini. Ia menilai kombinasi pemain muda, legion asing berpengalaman, dan juga pemain timnas menjadi modal kuat untuk kembali bersaing merebut gelar juara. Ia bahkan menyebut target hat-trick gelar juara domestik bukan sesuatu yang berlebihan, terutama dengan kehadiran pelatih kepala Bojan Hoda yang dianggap mampu meracik strategi secara cerdas.